Apapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini kali ketiga saya hadir dalam majelis ini. Kali pertama kemarin kita membahas tentang bab keutamaan majelis ilmu. Kali kedua kita membahas tentang waktu, tempat dan cara mustajab doa. Maka sekarang kali ketiga kita akan membahas tentang bab 3 tingkatan hati. Setelah kajian ini nanti kita cek hati kita, berada di posisi manakah kita? 3, 2 atau 1. Tujuannya adalah menilai diri kita, bukan menilai orang lain. Nanti ada 3 level, paling bawah, menengah, paling atas. Kalau level paling bawah, perbaiki supaya naik ke level 2. Kalau level 2, perbaiki supaya naik ke level 3. Cocok? Kau balik lagi ke 3, ke level 1. Nah, cocok? Nah, tentang hati. Dalam dalil dikatakan ala inna fil jasad mudghah. Sungguh dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluha saluhat jasadu kulluhum. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Idza fasada fasadal jasadu kulluhum. Tapi kalau selesai segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh perbuatan kita. Ala, apakah dia? Sesungguhnya adalah hati. Jadi kalau hati kita baik, maka baik semua. Kalau hati kita buruk, buruk semuanya. Nah, makanya orang baik pun dipandang oleh orang yang hatinya sakit bisa jadi buruk. Betul? Makanya dalam Islam ada su'uzon, ada husnuzon. Dalam bab yang berbeda misalnya, kalau orang kacamatanya baik, kalau orang hatinya baik, dia akan lihat, oh orang itu pendiam, tapi dia ramah kok. Oh orang itu banyak ngomong, tapi hatinya baik kok. Oh orang itu suka marah-marah, tapi entar cepat hilang kok kemarahannya. Oh orang itu sedang suka nangis, ya berarti hatinya lembut. Nah itu kalau orang kacamatanya baik. Tapi kalau kacamatanya buruk, nengok orang pendiam, sombong orang rumah. Nengok orang suka ngomong, cerewet kali, banyak kali ngomongnya. Lihat orang suka marah-marah, ngegas tarui mah. Nengok orang pakai mobil baru, ditutupnya kacanya, sombong kali orang nih. Dibukanya kacanya, mentang-mentang mobil baru pengen nampak-nampakkan muka. Laju dia, banyak kali gayanya, mentang-mentang mobil bagus, laju kali. Lambat dia, lama-lamakannya biar kita bisa nengok mobilnya. Salah semua, betul? Kalau orang hatinya udah buruk. Jadi semuanya tergantung kita pandang. Objeknya netral, tapi cara kita memandang itu tergantung kepada kita. Orang baik tetap akan ada yang mandang buruk oleh orang yang tak baik. Orang yang buruk tetap akan ada orang yang memandang dia baik. Nih, ya ini makanya kita tidak usah pusing-pusing hidup ini. Sekarang bagaimana ceritanya kita melakukan yang baik? Cara pandang orang tergantung orang itu memandangnya. Ngelihat orang berfoto dengan suaminya mesra, ada pandangan, suami kayak gitu aja bangga, aku udah 4 kali gonta ganti suami, selalu aja aku nyawa. Ada orang yang memandang, alhamdulillah sakinah ya dia. Gimana ya caranya biar kayak gitu? Ada orang berfoto di depan rumah barunya, alah OKB orang kaya baru.
Ada orang yang memandang, oh mantap ya, kayak mana ya caranya bisa kayak gitu. Orang berfoto dengan di dalam mobil, alah, mobil kayak gitu aja bangga. Aku mobil orang 4 di rumah aku lagi, santai aja aku nyawa gitu kan. Jadi semua hati. Tapi saya tidak ingin membahas hati dalam konteks adab seperti tadi. Kita akan membahas jenis tingkatan hati dalam konsep syariat. Tapi sebelum saya membahas tentang bab tingkatan hati, saya pengen kita paham dulu tentang 5 hukum Islam. Karena rumusnya ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita tinggalkan dulu hati. Kita bahas dulu 5 konsep hukum Islam. Dalam hukum Islam, rambu-rambunya tuh cuma 5 saja. Yang pertama, ada yang namanya wajib. Nanti di akhir pengajian baru kita paham nih. Ini rumusnya dulu nih. Yang pertama, ada namanya wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan yang ditinggalkan apa ya? Berdosa. Jadi setiap kita mengerjakan yang wajib, kita dapat pahala. Ditinggalkan berdosa. Yang wajib itu sedikit dalam agama kita. Contoh sholat. Sholat wajib sehari semalam cuma 5 kali. Sholat sunnah berapa kali? Oh banyak. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, tahajud, taubat, witir, awabin, hajat, istikharah, tahiyatul masjid. Banyak. Jadi sholat wajib itu cuma 5 kali. Seandainya kita sholat cuma 5 kali dalam sehari semalam, dan kalau ayat pendeknya cuma kul aja, maka butuh waktu cuma 10 menit paling lama. 1 hari berarti 50 menit. Waktu yang Allah kasih kepada kita 24 jam. Kalau 50 menit aja nggak kita kerjakan, ayo sabana parah. Oke, wajib. Apalagi yang wajib? Puasa wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Apalagi yang wajib? Puasa yang wajib cuma Ramadan. Yang sunnah banyak banget. Nah, sama dengan memberikan orang sesuatu. Yang wajib cuma zakat. Yang sunnah banyak. Sedekah, infak, wakaf, hibah. Itu semuanya sunnah. Apalagi yang wajib? Kayaknya itu aja deh. Sementara naik haji wajib kalau yang mampu aja. Sementara umroh hanya mampu saja. Jadi sebenarnya yang wajib itu lebih sedikit dibanding yang sunnah. Makanya kita itu berlomba dalam ibadah sunnah, bukan dalam ibadah wajib. Kalau dalam ibadah wajib, ibu sholat wajib, ibunya sebelah juga sholat wajib. Tapi siapa yang paling mulia di antara kita? Adalah yang paling banyak sunnahnya. Betul? Nah, coba wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu rumus sebelum kita sampai ke hati. Yang kedua adalah haram. Apa itu haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi setiap kita meninggalkan yang haram, kita dapat pahala. Setiap kita tak jadi berbuat dosa, kita dapat pahala. Ustazah, saya pengen melawan suami, tapi saya tahan dalam hati melawannya, dapat pahala. Iya betul. Apa kata hadis arba'in? Keburukan yang tidak jadi dilakukan tetap dapat 1 kebaikan. Sementara kebaikan yang tidak jadi dilakukan tetap dapat 1 kebaikan. Ibu mau sedekah subuh lewat es tontong. Beli es lah. Tidak jadi ibu sedekah. Ibu belikan es tontong. Tetap dapat pahala 1 kebaikan. Iya dong. Ibu pengen puasa sunnah. Tahu-tahu haid. Tidak jadi puasa. Tetap dapat pahala 1 kebaikan. Kebaikan yang tidak jadi dikerjakan dapat pahala 1 kebaikan. Keburukan yang tidak jadi dikerjakan dapat pahala 1 kebaikan. Jadi apa tadi haram?
dikerjakan dapat pahala, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Setiap kita meninggalkan dosa dapat pahala. Titik. Ibu keluar rumah, tengok kiri kanan, dah ada orang dah. Pakai baju ketebe, tak pakai jilbab. Takut, ndak jadilah, ndak jadi, dapat pahala. Pengen gosipin orang, baru huruf A, takut gosip masuk neraka nanti, dapat pahala. Jadi kalau mau buat keburukan, ndak jadi aja lah, dapat pahala 1 kebaikan. Nah, haram itu yang mana? Banyak haram. Riba haram, minuman keras haram. Haram itu ditinggalkan. Clear sampai sini? Yang ketiga, ada yang namanya makruh. Wajib apa tadi? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ini kita belum bahas hati nih, kita bahas rumus dulu. Yang kedua adalah haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi setiap kita meninggalkan haram, kita dapat pahala. Yang ketiga makruh. Apa itu makruh? Makruh. Contohnya jengkol. Kalau lah makruh tengok jengkol ya mak. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Saya ulang, makruh. Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Contoh makruh. Makruh itu banyak. Contoh, makruh tidur habis subuh. An-naum ba'da subah yazhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Jangan tidur habis asar, makruh. Jangan tidur sebelum isya, yakrahun naum qablal isya. Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya. Itu makruh. Makruh itu banyak. Apalagi makruh hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang. Jadi mulai tidur itu ngadap ke kanan. Upayakan kanan itu kiblat. Jadi nanti kapan-kapan kita bahas tentang cara tidur ala sunnah. Apalagi makruh. Kalau dalam makan, makruh itu banyak. Makruh hukumnya menghembus makanan menggunakan mulut. Jadi harus dikipas, jangan dihembus. Makruh hukumnya meminum lebih dari 3 tegukan. Jadi minum itu gelek-gelek-gelek cabut lagi. Gelek-gelek-gelek cabut lagi. Gelek-gelek-gelek cabut lagi. Jangan gelek-gelek-gelek, itu makruh tuh. Makruh hukumnya makan sambil bercepak. Makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi. Banyak. Nanti kita akan bahas apa saja hal yang makruh yang mesti kita tinggalkan sehari-hari. Kalau dalam sholat banyak yang makruh. Makruh hukumnya menguap di dalam sholat. Jadi kalau menguap itu tahan. Rasulullah kalau dalam sholat dia tahan uapannya sampai merah mukanya. Kalau kita menguap kuat-kuat sampai merah juga muka kita. Sama-sama merah kok. Apalagi dalam sholat. Ini saya cuman potong-potong aja karena pembahasan kita tentang bukan yang makruh. Nanti kapan-kapan kita bahas satu bab nih tentang ini. Makruh hukumnya menutup mata dan menutup mulut dalam sholat. Takaluk beko. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jangan sholat itu tutup mata, tutup bibir. Makruh. Makruh hukumnya sholat dalam keadaan mengantuk. Jadi betul-betul hilangkan kantuk lalu sholat. Terus kalau saya mengantuk juga, batal nggak sholat saya? Tidak, cuman makruh saja.
Sholatnya sah tapi Allah nggak suka, gitu aja. Nah, saja kalau saya misalnya dalam sholat itu menguap, makruh, boleh nggak? Boleh, cuman makruh saja. Menguap di dalam sholat makruh. Kalau mau tutup, tahan. Tapi sah nggak kalau saya nguap? Sah, cuma makruh saja. Paham teman? Itu makruh. Jangan lakukan yang makruh. Menghembus makanan panas pakai mulut makruh. Jadi makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Dah. Tadi wajib apa artinya? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Yang keempat, sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi kita. Jadi sunnah itu rugi kita tinggalkan. Gimana nggak rugi? Contoh dari Rabu kemarin, Kamis, Jumat, puasa Yaumul Bid, bagaikan puasa setahun lamanya. Rugi kalau ditinggal? Rugi. Kemarin ada puasa Asyura, puasa 1 hari di 10 Muharram, diampunkan puasa setahun yang lalu. Rugi kalau ditinggalkan? Jelas rugi, ya kan? Nah, apalagi yang rugi ditinggalkan? Misalnya nih, kita disunnahkan untuk sholat duha 2 rakaat, memperlama rezeki kita. Rugi ditinggalkan? Rugi. Sholat fajar bagaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Rugi ditinggalkan? Rugi. Jelas yang sunnah itu rugi kita tinggalkan. Jadi yang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan apa dosa? Rugi kita. Itu konsepnya besti. Nah, ini sebelum kita ke hati nih. Kalau udah paham 5 hukum Islam, nanti gampang kajian kita nih. Selanjutnya, wajib sudah, haram sudah, makruh sudah, sunnah juga sudah. Sekarang yang kelima, mubah. Apa namanya? Mubah. Apa itu mubah? Mubah itu boleh. Boleh itu apa maksudnya? Dia nol. Nggak dapat pahala kalau kita kerjakan. Tidak berdosa kalau kita kerjakan. Tidak ada artinya. Tapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Ditinggalkan tidak berdosa. Dikerjakan tidak dapat pahala. Ditinggalkan juga tidak pahala. Nol. Apa contoh mubah? Nonton TV boleh. Tidak pahala, tidak berdosa. Ngalai-ngalai boleh. Tidak pahala, tidak berdosa. Nganga-nganga boleh. Nggak berpahala, nggak berdosa. Jalan-jalan ke mall boleh. Nggak berpahala, nggak berdosa. Pergi ke pasar boleh. Nggak berpahala, nggak berdosa. Jangan lama. Kalau lama-lama jadi makruh dia. Kecuali kalau kita jualan di pasar. Baring-baring boleh. Nah, nggak berdosa. Sampai sini paham? Paham. Yuk kita simpulkan, baru kita masuk tentang kolbun. Nggak lama, yang penting paham. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh dikerjakan nggak apa-apa, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. 5 hukum Islam. Yuk kita bahas jenis hati. Jadi ada 3 tingkatan hati. Yang mana tingkatan hati ini kita cek yang mana posisi hati kita.
kita mulai. Yang pertama adalah hati yang paling buruk. Bahasa Arabnya adalah qalbun khata'. Arti hati yang salah. Bahasa lainnya qalbun marid, hati yang sakit. Kita pakai bahasa yang marid aja. Qalbun marid, qalbun marid. Coba semua sebut. Apa itu qalbun marid? Qalbun marid adalah hati yang sakit. Apa ciri-cirinya? Dari yang 5 tadi. Orang yang punya qalbun marid, yang pertama wajib dia tinggalkan. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak bayar zakat, dia tidak mengerjakan yang wajib. Yang wajib dia tinggalkan. Yang kedua, yang haram dia kerjakan. Jadi yang disuruh dia tinggalkan, yang disuruh tinggalkan malah dia kerjakan. Contoh yang haram dia kerjakan, dia riba, dia buka aurat, dia melawan suami. Ada orang kayak gitu? Nggak sholat tapi malah riba. Ada? Nggak sholat tapi maria-aria suami. Ada? Nggak sholat dan buka aurat. Ada? Nah, yang disuruh nggak dikerjakannya, yang dilarang dia kerjakan. Tapi ini jangan menilai orang, terbayang pula muka tetangga nanti. Ini untuk diri kita, oke ya? Wajib dia nggak kerjakan, yang haram dia kerjakan. Kan terbalik-balik tuh. Dia nggak sholat tapi gosip. Ada? Dia nggak bayar zakat tapi fitnah orang. Ada? Dia nggak puasa wajib, kerjanya ngadu domba orang. Ada? Dia nggak puasa wajib, nggak bayar zakat, kerjanya mengungkit-ngungkit, cari-cari salah orang. Ada? Dia nggak ibadah, nggak sholat, nggak puasa, nggak ganti puasa, nggak qadha puasa dari bayi. Lalu kemudian kerjanya mengadu domba orang. Ada? Tapi bukan kita, bukan jemaah online saya, bukan jemaah offline. Tuh jauh sana. Dan ini ciri-ciri kolbun sakit nih. Wajib dia tinggalkan, haram dia kerjakan malah. Gimana ceritanya ini? Dan yang makruh dia kerjakan. Bangunnya jam 7 pagi, tidur habis subuh lewat. Habis maghrib dia tidur, udah. Padahal tak sebelum isya tak boleh tidur. Makannya sambil berlari, jungkil balik, salto. Makan berlebihan, tamak orangnya, mubazir dia, ya. Yang makruh-makruh dia kerjakan. Tidurnya tertelungkup, tertilantang. Padahal tidur ngadap ke kanan. Menyanyi di kamar mandi dia. Yang makruh dia kerjakan. Oke. Kok diam? Ini paham gak? Cepat kali enggak kan? Apa tuh? Nah, enggak capek mana tuh kan? Nah, ini hati sakit nih. Wajib malah dia tinggalkan, haram malah dia kerjakan, yang makruh dia kerjakan juga, sunnah enggak mungkin dia kerjakan, orang wajib aja tinggal. Dan yang mubah berserak-serak, banyak yang mubahnya. Saya ngeri nih, enggak boleh Bu banyak-banyak mubah Bu. Kerjanya menonton-nonton, duduk-duduk, ngalai-ngalai, main ke mall, ngangak-ngangak, baring-baring. Itu aja kerjanya, mubah semua. Pagi menung-menung, siang ngopi-ngopi, sore ngangak-ngangak, malam lalok-lalok. Nah itu orang hati sakit. Saya rasa insya Allah bukan kita. Amin. Apa ciri-cirinya? Hati yang sakit wajib dia tinggalkan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia tinggalkan, mubah dia banyak-banyakkan. Kerjanya mubah aja semuanya. Duduk sini, duduk sono, jalan-jalan sini. Terlalu banyak mubah ndak boleh. Kalau dikit ndak apa-apa. Nah, ini hati sakit. Karena saya rasa ini bukan hati kita, insya Allah. Amin. Kalau hati sakit kayak gini, perbaikilah hatinya. Maka ada hati yang kedua,
Yang tadi qalbun marid, yang kedua namanya qalbun sahih. Yang kedua nih lumayan lah, tapi belum bagus banget. Dia masih hati yang nomor 2. Dia belum nomor 1, dia belum juara, yaitu qalbun marid. Apa namanya? Qalbun, bukan mayit. Qalbun marid, qalbun sahih. Yang pertama qalbun marid, yang kedua qalbun sahih. Apa namanya? Qalbun sahih, hati yang benar. Hati yang benar ini lumayan lah. Dia tidak sakit hatinya, benar, tapi belum selamat. Nah kita jemaah harus menuju kepada hati yang selamat, nanti hati nomor 1. Yang kedua qalbun sahih, hati yang benar tapi belum selamat, tapi lumayan lah daripada ndak goyang, ya kan? Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kayak gini. Wajib dia kerjakan. Oh, dia sholat juga, dia puasa juga. Kalau nggak puasa dia ganti puasanya. Dia bayar zakat 2,5%. Dia pergi haji juga karena dia mampu. Jadi wajib dia kerjakan. Ini hati orang benar. Tapi masalahnya qalbun sahih ini yang haram dia kerjakan juga. Jadi complicated orangnya. Wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan. Sholat juga, ngomongin orang juga. Ada pernah lihat orang kayak gini? Nah, lihat diri kita, jangan tengok tetangga. Oke, sholat juga, ngomongin orang juga. Haram dia kerjakan juga. Dia sholat juga, tapi fitnah orang juga. Nauzubillah. Dia puasa juga, tapi merasa benar dengan ibadahnya. Dia sedekah juga, tapi ria dengan sedekahnya. Dia sedekah juga, tapi ingin menampakkan kebaikannya agar dipuji orang. Dia tutup aurat juga, tapi melawan suami juga. Dia tutup aurat juga, tapi nyakitin kawan juga. Dia belajar agama juga, yang wajib dia kerjakan juga. Tapi fitnah orang juga. Ini na'udzubillah. Makanya kenapa muncul kata-kata kayak gini dari suami-suami. Hei kamu nih dek, kamu nih mak, percuma kamu pengajian, melawan juga. Tapi mending sih hatinya benar, tidak jelek kayak nomor 1 tadi. Kenapa saya bilang mending? Aku pengajian aja masih melawan aku bang. Kalau ndak pengajian lebih parah nasib engkau bang. Kalau ndak pengajian nomor 1 tadi. Kalau ada, makanya banyak yang bilang kamu nih pengajian juga, gosip juga. Karena aku pengajian maka aku cuman anggota gosipnya. Kalau aku ndak pengajian aku akan jadi panitia intinya. Jadi itu yang nomor 2 dia itu. Pengajian juga, gosip juga. Benar dia, tapi belum selamat dia. Oke? Nah, dia pengajian juga. Buka aurat dikit-dikit juga. Bukan ibu-ibu doh, jangan gitu nengok saya. Saya ceramah aja ya. Atau dia misalnya dia sholat juga ya, tapi nyubit-nyubit anak juga, mari-aria anak juga. Dia sholat juga tapi nyari kesalahan orang juga. Dia sholat juga tapi dia mubazir juga. Barangnya banyak yang gak kepakai. Nah ini orang qalbun sahih. Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan juga. Nah ini orang hatinya benar nih. Makruh dia kerjakan juga. Ya dia hidupnya lantak-lantak aja. Makruh dia kerjakan juga. Kalau dia mau tidur habis subuh, oke. Kalau dia makan sambil jalan, oke juga. Standing party, oke juga. Kemudian dia kalau makan, dia berdecak, oke juga. Pokoknya makruh dia kerjakan. Sunnah dia kerjakan juga. Jadi ini orang dikerjakannya semuanya nih. Dan yang mubah, serak-serak juga. Sholat juga, menonton terlalu banyak. Sholat juga, kerjanya baring-baring, banyak juga.
Sholat juga, tapi duduk-duduk juga banyak berjam-jam. Nah ini orang hatinya benar tapi belum selamat. Paham nih? Yang nomor 2 ini banyak atau sedikit? Sedikit ya. Ya, oke. Apa ciri-cirinya tadi? Kolbun yang pertama, kolbun khotok, kolbun marid. Yang pertama tadi wajib dia yang pertama wajib dia tinggalkan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia tinggalkan, mubah dia banyak-banyakkan. Nomor 2, hati yang benar tapi belum selamat. Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan, makruh dia kerjakan juga, sunnah dia kerjakan juga, mubah dia banyak juga, campua-campua semua dia kerjakan. Kalau kita nggak pengen kayak gitu, Mak. Kita pengen hati kita nomor 3. Apa nomor 3? Qalbun salim. Apa namanya? Qalbun salim. Hati yang selamat. Dan ini menjadi kunci kajian kita hari ini. Cita-citalah punya orang jadi punya sifat qalbun salim. Yang pertama, wajib dia kerjakan. Dia sholat, dia puasa, dia ganti puasanya, dia bayar zakatnya, wajib dia kerjakan. Yang kedua, haram dia tinggalkan. Suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, mau nggak mau, kalau itu larangan Allah dia tinggalkan. Itu orang yang hatinya selamat. Dia suka, tapi Allah larang, dia tinggalkan. Wajib dia kerjakan. Misalnya nih pakai hijab, panas, tapi karena dia perintah Allah ya dikerjakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, yang wajib dia kerjakan. Yang kedua, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, larangan Allah dia tinggalkan. Walaupun dia berat, susah dia tak mau riba karena itu haram. Susah dia tak mau riba karena dia tahu itu dosa. Suka dia joget-joget, tapi karena Allah larang dia tinggalkan. Masih ada joget-joget sini? Suka dia berdandan berlebihan, tapi karena Allah larang dia tinggalkan. Dia kita nih hidup, kalaupun dia bagus, tapi kalau Allah larang tinggalkan. Kemarin teman saya nanya, udah sering saya sampaikan di live, dia masuk live terus. Nel, betul extension to riba atau betul extension to haram, tahu extension? Sambung panjang bulu mata. Saya bilang iya, nggak boleh. Syubhat, nggak boleh panjang-panjangin bulu mata. Aku suka, kata dia. Saya bilang saya suka juga, kalau boleh saya pakai. Bila perlu saya buka pabriknya. Saking orang pakai extension itu cantik, Bu. Tidur aja cantik dia, Bu. Yang mukanya Nokia 3315 bisa jadi iPhone, Bu. Cantik kali orang pakai kalau bulu mata melantik-lantik. Tapi karena Allah larang ya kita tidak bisa, Bu. Walaupun itu cantik menurut kita. Paham sampai sini? Lah. Karena Allah larang ya kayak mana ya kan? Kayak wajib. Yang wajib itu kan susah, Bu. Keluar rumah harus nutup aurat. Mau beli es tontong aja ke depan ambillah gamis dulu. Tapi karena dia perintah Allah kita kerjakan. Iya kan? Tayo tanda pula tuh pokoknya itulah kan. Mau nggak mau, suka nggak suka, perintah Allah kerjakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, larangan Allah tinggalkan. Jadi orang yang hatinya selamat, bahwa yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan walaupun dia suka. Yang ketiga, yang makruh dia tidak kerjakan karena dia tahu Allah nggak suka. Jadi yang makruh itu tinggalkan, Mak. Jangan tidur habis subuh,
jangan tidur sehabis asar, jangan tidur sebelum isya. Kalau makan ya duduk. Kalau ada standing party di pesta-pesta, ya duduk, pergi ke sudut duduk di lantai. Bukan karena kita tidak menghargai diri, tetapi karena kita satu level lebih mengerti. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang makruh tinggalkan. Tadi orang yang artinya salim, wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan, dan yang keempat sunnah dia banyak-banyakkan. Itu baru mantap. Dia banyak puasa sunnah, dia banyak sholat sunnah, dia banyak sedekah sunnah, dia banyak wakaf sunnah, dia banyak infak sunnah. Pokoknya yang sunnah dia banyak-banyakkan. Masya Allah. Dan sebagai penutup, yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Apa tadi yang mubah? Baring-baring, kurangi baring-baring, ganti dengan ke masjid majelis taklim. Duduk-duduk sunnah. Boleh duduk-duduk santai, tapi kurangi duduk santai, ganti dengan baca Quran. Ya, nonton TV boleh, tapi kurangi, ganti dengan baca zikir pagi dan petang. Contoh ke mall boleh, kurangi, ganti dengan ke masjid. Orang yang beriman tidak banyak mubahnya. Ada dia santai, tapi di sisa waktu, tidak di banyak waktu. Gak bisa yang mubah banyak-banyak. Iya kan? Nah makanya ke mall tuh boleh. Kalau ada yang mau dicari, jangan lama-lama mana. Kita tidak tahu usia, terjelungkang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu jamaah Ustazah Nela meninggal terjelungkang di mall. Kan tidak sedap. Dia kan yang sedapnya itu satu jamaah Ustazah meninggal di masjid. Kan gitu kan. Nah boleh ke mall, tapi cepat jalannya. Tidak boleh lama-lama. Kok tidak pergi ke mall ngapa? Cuci mato, cuci mato. Yang mubah itu kurangi, ganti dengan yang sunnah. Nah supaya apa? Supaya waktu kita ini benar-benar ada. Boleh nggak kita santai? Boleh, di sisa waktu kita aja. Kalau kata teman saya nggak gitu, Nel, hidup nih cuma sekali, ayo kita nikmati. Ndak besti, justru hidup ini cuma sekali, maka hidup ini harus serius untuk Allah. Jangan hidup cuma sekali dibuang-buang waktu. Justru waktu tak kembali. Maka waktu itu kita maksimalkan untuk yang wajib dengan yang sunnah. Jangan dibalik-balik. Santai Nel. Hidup cuma sekali. Ayo kita habisin waktu. Santai bray. Nggak gitu bestoy. Justru hidup cuma sekali. Hidup ini mesti serius untuk Allah. Paham? Nah, tayo tanda lah. Di kedai sayur jangan lama-lama kali, cepat pulang, sholat duha, ya kan? Nonton TV jangan malam-malam kali, cepat tidur biar bisa tahajud. Oke? Wajib laksanakan, haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, yang mubah kurangi, ganti dengan yang sunnah. Itu baru mantap. Jadi kalau ditanya sama anak, lagi apa mak? Lagi itikaf nak, jelang syuruk kok Kau jam 7 di mana nak? Mak, lagi masak kok nak. Jam 8 dah ada ingin siap-siap sholat duha kok Kan enak. Kau ndak ditelepon anak subuh-subuh. Lagi ngapo mak? Dah ada duduk-duduk aja. Jam 8 ditelepon, lagi apa mak? Ndak ada dah ngalai-ngalai aja. Jam 2 ditelepon, lagi apa mak? Nggak ada, baring-baring aja mak, habis makan siang. Malam, lagi apa mak? Lagi nonton Suara Hati Istri kok ya kan? Berputar-putar di situ-situ. Jadi, yuk saya ingatkan diri saya, umumnya kita semuanya wajib kerjakan haram, tinggalkan makruh, tinggalkan sunnah, banyak-banyakkan yang mubah, kurangi, ganti dengan yang sunnah. Sehingga kalau ditanya apa waktu kita nanti di akhirat, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Boleh ngerjakan yang mubah, tapi kurangi, ganti dengan yang sunnah. Oke? Dah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Agak lain ibu nengok saya ini, takut saya jadinya. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dan akhiri saja. Wallahu a'lam bishawab. Ila hazihin niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wadkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhiru wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka illa ma'ad. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman.